Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andin Maharina Piantoro dengan NIM 25108040046 ingin menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat dari dosen saya kemarin, Bapak Furqanul Haq, selaku dosen mata kuliah Islam dan Sains. Jadi yang di samping saya ini teman saya, yaitu Siti Ma'rifatul Ulfa dari Prodi Perbankan Syariah, Febi Uin Suka juga. Nah, jadi Rifa, kemarin kan saya mendapat sedikit ilmu dari Bapak Furqon. Jadi saya kalau mendapat ilmu, jadi saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada seseorang. Nah, jadi saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapat kepada kamu. Jadi ilmu kan terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu ada ain, lam, dan mim. Yang pertama ada ain. Ain itu bentuknya seperti mulut yang terbuka gitu. Jadi maksudnya itu ada maksudnya gitu. Jadi maksudnya adalah kita kalau menuntut ilmu itu harus melebihi dari rasa haus dan lapar. Jadi itu misalnya kita menuntut ilmu itu jangan setengah-setengah. Jadi harus kita harus terus ingin tahu gitu agar ilmu itu berkembang, karena ilmu itu tidak ada ujungnya dan terus harus kita pelajari kan. Nah, jadi yang kedua ada huruf lam yang bentuknya itu lengkung di bawah dan juga menjulang tinggi ke atas, yang artinya manusia itu semakin tinggi derajatnya ketika dia semakin berilmu. Jadi maka mintalah pada Allah agar kita itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jadi bila mungkin saya mendengar suatu cerita kemarin dari Bapak Furqon juga tentang Imam Syafi'i dan juga muridnya. Jadi di suatu di suatu perkumpulan gitu kan, Imam Syafi'i itu mengajar murid-muridnya. Nah, ini ada nih kayak lagi menjelaskan gitu kan, terus ditanya sudah paham belum? Semuanya tuh sudah paham, tapi ada satu murid itu yang belum paham gitu. Lalu dijelaskan lagi lah oleh Imam Syafi'i ini, namanya itu muridnya itu Robi gitu, Robi bin Sulaiman. Jadi ditanya, Robi kamu sudah paham belum gitu? Belum. Terus diulang lagi tuh sampai 39 kali. Kalau normalnya kita ya kan, misal 2-3 kali itu udah gak paham, udah mudah amat gitulah ya ditinggal. Tapi Imam Syafi'i enggak, dia begitu sabar mengajari Robi. Sampai-sampai Robi itu malu gitu karena nggak paham-paham, karena teman-temannya yang lain kan udah paham. Jadi Robi itu berniat kabur lah. Nah, saat kabur ini kepergok lah sama Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i itu bilang ya, yuk ikut ke rumah gitu, maksudnya les private gitu loh, mau diajarin langsung gitu biar lebih fokus ya. Terus di rumah diajarin lah sama Imam Syafi'i, di rumah Imam Syafi'i gitu. Terus ditanya lagi, Robi kamu sudah paham belum gitu? Belum ya. Kan bingung ya kalau nggak paham. Jadi Imam Syafi'i bilang ke Robi ya, Robi kamu mintalah dan bermunajatlah kepada Allah untuk meminta ilmu agar kamu paham gitu. Karena ibaratkan nih ilmu ini sesendok nasi, maka saya akan menyiapkannya kepadamu. Nah, dari situ si Robi ini bermunajat gitu kepada Allah. Dia terus berdoa setiap hari agar diberi ilmu. Nah, suatu hari benar saja permintaan Robi itu dikabulkan gitu oleh Allah. Nah, jadi suatu hari ini kemudian Robi ini berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan juga termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Nah, sang slow learner ini juga bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Jadi inilah kesabaran seorang Imam Syafi'i dalam mengajar dan mendidik muridnya. Nah, yang terakhir ada huruf mim. Huruf mim ini kan seperti, kalau diibaratkan itu seperti itu ya, orang menunduk. Jadi kita maksudnya itu harus bertawadu gitu, harus rendah diri agar ilmu yang kita pelajari itu bermanfaat gitu. Nah, bertawadu ini juga bisa harus dilakukan baiknya itu kepada guru,
orang tua maupun pada ilmu sendiri gitu, dengan cara menghormati dan selalu menghargai beliau-beliau ini. Nah, itu dia filosofi dari kalimat ilmu yang bisa saya beritahu kepadamu, pada kamu ya maksudnya ya, Rifa. Mungkin ada apa ya, ada salah kata dan juga kurang detail gitu, mohon maaf ya. Jadi saya juga, kita masih belajar lah sama-sama gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa dipahami. Amin. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dan juga mendengarkan penjelasan sedikit mengenai ilmu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.